Is this on? Oh, it's on. Hai, welcome back to Cari Kuliah TV, tempat kamu di mana bisa menemukan informasi-informasi penting dan menarik seputar perkuliahan, pekerjaan, dan startup. With me, Alejandro Tumiwa, founder dari Cari Kuliah. Pada video hari ini ada sesuatu yang sangat menarik. Beberapa perusahaan-perusahaan besar internasional yang dimana kalau misalnya lu masuk kerja di sini itu nggak perlu lagi kuliah. Nah sekarang pertanyaan lu pasti terus buat apa lagi kuliah? Oke, let's jump right in. Oke, pertama kali gue mendengar ada berita ini, it actually blows my mind. I know, right? Tapi setelah gue dig deep, dan gue pertama kali juga mendengar ini dari Instagram account Max Garcia, nanti ada link di bawah. Dia itu membicarakan tentang investasi. Nah, gue melihat perkembangan ini tuh agak-agak, apa ya bilangnya ya, it's mind blowing aja deh. Gue nggak tahu lagi ada kata-kata lain apa. Karena ini bisa merubah seluruh sistem pendidikan. Kenapa? Karena pasti nanti lama-lama lu pasti bakal berpikir kayak buat apa lagi gue kuliah kalau emang ada perusahaan-perusahaan bagus ini terus gajinya bagus, nggak perlu repot-repot keluar uang lagi. Yang dibutuhkan cuma skill. Terus buat apa lagi kuliah? Nah, pertama coba kita lihat dulu ada perusahaan-perusahaan apa aja. Yang pertama itu Apple. Apple itu sekarang udah nggak perlu lagi kalau misalnya lu mau di bagian software engineer apa segala macam itu udah nggak perlu lagi untuk kuliah. Mereka cuma perlu keterampilan lu, keahlian lu dalam bidang tersebut. Oke, engineer project manager, habis itu verification engineer, itu udah nggak perlu lagi yang namanya kuliah susah-susah 4 tahun. Nah, yang kedua Google. Ini Google udah terkenal sebenarnya udah lama. Udah benefitnya gede, lu bisa kerja di sana, ada mainannya, ada perosotannya, ada ping pong table, ada game, whatever, you name it, ada semua di sana. Sebenarnya tujuannya dia itu apa sih? Pertama, Google itu bikin semacam playground untuk mereka sendiri. Itu karena supaya orang-orangnya nggak stres. Kalau misalnya mereka stres, bisa break dulu, duduk, ngopi, main, you name it. Di Google ini lu nggak perlu kuliah. Karena mereka lebih mementingkan skill yang lu punya sebagai engineer, sebagai orang-orang IT, accountant, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu EY. Kalau lu nggak pernah dengar, ini adalah salah satu konsultan firm yang terbesar di dunia. Namanya Ernst & Young. Tapi ini hanya berlaku di UK, which is di Inggris doang. Ini nggak berlaku di Indonesia. Kenapa gue nggak tahu? Karena mungkin di sana standar pendidikan juga udah lebih bagus dan orang-orangnya udah sadar sendiri bahwa mereka membutuhkan skill itu. Nah di UI ini mereka ada dari marketing, ada dari finance, ada macam-macam. Sekarang lo kalau misalnya mau kerja di EY di UK, mungkin lo bisa apply, siapa tahu keterima, tapi lo harus bisa fulfill kebutuhan mereka. Keempat, Tesla. Nah Tesla ini juga agak-agak, karena kalau misalnya lu mau kerja di pabrik dia atau di back office-nya ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang mereka nggak butuhin degree. Nah jadi lu bisa ya udah langsung aja daftar di sana, siapa tahu keterima. Selanjutnya ada Starbucks. Oke lah Starbucks. Kalau bukannya barista itu memang lo nggak perlu kuliah, lo cuma perlu keterampilan doang. Tapi selain itu kayak finance manager, dan back office itu juga mereka sudah tidak memerlukan lagi degree selama 4 tahun. Yang mereka perlukan hanya keterampilan, keahlian lo, skill. Oke, Hotel Hilton yang berikutnya. Nah, Hotel Hilton ini memang sebenarnya kalau lo mau kerja itu lebih baik lo harus kuliah dulu hospitality biar lo tahu gimana tata cara dan lain-lain. Cuma ada beberapa pekerjaan seperti event management, itu lo nggak perlu lagi kuliah. Yang penting lo bisa organize, lo bisa punya skill untuk mengatur itu semua. There you go, lo langsung bisa keterima. Oke, dan masih banyak lagi. IBM, Nordstorm, Whole Foods, Chipotle, Lowe's, dan lain-lain. Masih banyak banget ada perusahaan internasional ini yang memang
nggak dibutuhin lagi untuk degree. Nah sekarang pertanyaan gue, apa pengaruhnya sama universitas? Sekarang gini, kita di Indonesia itu, this is a sad truth, kita di Indonesia itu sedikit banyak mengadopsi struktur Amerika. Kalau di Amerika saja mereka sudah mementingkan skill daripada degree, sebentar lagi bisa aja di Indonesia mengikuti. Bisa ya ntar kayak Tokopedia, Gojek, kalau misalnya mau kerja di bagian IT, bagian finance, lu nggak perlu lagi kuliah. Sekarang apa sih pentingnya kuliah? Kuliah itu adalah tempat lu menemukan jati diri lu. Ini kalau menurut gue pribadi. Jati diri seperti apa? Jadi gini, lu di kuliah itu lebih baik lu mencoba segala hal yang lu bisa lakukan. Karena lu nggak bakal tahu nanti pertama lu bisa ketemu siapa. Kedua, lu bisa menemukan apa pada saat kuliah. Karena banyak banget case-case dimana dia dari SMA merasa yang kayak, oke, gue udah tahu gue mau kuliah apa. Tapi ujung-ujungnya sampai kuliah dia merasa dia memilihnya salah. Nah, pada saat kuliah ini, lu harus bisa mencari lu sebenarnya maunya apa sih. Seperti yang kayak kita ngomongin minggu lalu, minat dan bakat. Memang skill itu penting, dan gue selalu, kalau lu perhatiin dari setiap video yang gue kasih, itu pasti gue selalu menekankan skill. Lu nggak bisa doang cuma belajar buku doang, teori. Lu harus bisa mengasah skill. Lu di komunikasi, lu sukanya apa? Design, advertising, lu belajar skill itu. Gambar, atau ngomong, broadcaster, atau nulis sebagai journalist. You never know. Jadi skill itu memang penting. Makanya kenapa kayak misalnya si Elon Musk juga pernah bilang, yang punya Tesla. Dia bilang kuliah itu cuma buat party, buat hahaha dan teori doang. Padahal di pekerjaan nggak 100% itu dipakai teori. Malah 80% itu dipakainya praktek, bukan teorinya. Nah sekarang kalau seandainya di Indonesia sudah diterapkan ini, kuliah-kuliah pasti akan jatuh. Karena semua orang nggak bakal butuh kuliah. But, wait. Satu hal yang lo harus tahu. Gue research ini kan. Sebenarnya kalau misalnya lo kuliah, lo tetap bisa masuk. Tapi kalau misalnya lo nggak kuliah pun lo bisa masuk. Perbedaannya apa? Perbedaannya ada di gaji. Kalau lo masuk tanpa kuliah, gajinya lebih rendah daripada lo lulusan kuliah. Sebenarnya, ya, basically itu cuma satu itu doang sih perbedaannya. Karena skill tuh bisa diasah dimanapun. Jadi perbedaannya ada di gaji. Kalau misalnya lu mau gaji lebih tinggi, degree lu harus lebih tinggi, ijazah lu harus lebih tinggi, S1, S2, doktor misalnya. Jadi ya udah, mau tunggu apa lagi? Lu sekarang punya dua pilihan. Lu mau kuliah, gaji lebih tinggi, tapi belajar lebih lama, atau nggak kuliah. Which is lu bisa masuk ke Tesla, Google, Apple, dan lain-lain, tapi gaji lebih rendah. Dan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya memang kerja lu bagus, lu pasti akan disuruh ngambil degree. Kenapa? Karena sebagai perusahaan-perusahaan yang publik, emang yang public, itu mereka memerlukan pimpinan-pimpinan itu yang memiliki status tertentu. Jadi harus ada, apa bilang ya, harus ada pride-nya untuk perusahaan. Karena kalau misalnya nanti, let's say, ada orang nggak kuliah, skill-nya jago 100%, tapi dia mau ditarik jadi CEO misalnya. Nah, kalau misalnya perusahaan lu udah go public, udah di saham, nanti orang pemegang saham itu akan berpikir, aduh nih pemimpinnya nggak kuliah nih, nggak ada degree apapun, S1 pun nggak ada. Kepercayaannya jadi berkurang, dan itu yang bakal membuat lu susah untuk naik. Beda ceritanya kalau misalnya lu ngomong, itu yang punya Facebook juga nggak kuliah, dia malah keluar, drop out. Yes, I know. Karena dia pendirinya. Kalau dia pendirinya, it's okay kalau lu nggak kuliah, tapi jangan ditiru. Kuliah itu penting. Karena apapun itu, kalau lu pencipta suatu produk, pasti lu akan dilihat sebagai inventor atau startup atau apapun itu. Nah,
Kalau misalnya emang lu mau work your way up dari bawah sampai ke atas, lu memerlukan degree. Sooner or later, lu pasti akan membutuhkan degree. Jadi kesimpulannya adalah, memang bagus kalau misalnya tren kita itu di Indonesia ada beberapa pekerjaan yang tidak memerlukan degree lagi. Makanya kenapa di Indonesia ini juga sedang digalakan untuk yang namanya vokasi, vocational. Vocational itu sekolah kejuruan, SMK. Itu kayak membuat mobil atau jadi IT, accountant. Ya lu nggak perlu lagi lama-lama. Lu cuma memerlukan skill. Setiap hal perubahan itu pasti ada plus ada minusnya. Kalau misalnya dalam hal ini pasti juga ada plus minusnya. Minusnya adalah institusi-institusi universitas. Pasti itu akan banyak yang tutup atau drop. Plusnya adalah kalian harus ingat, teman-teman lo mungkin nggak semuanya yang bisa kuliah. Dan ini adalah suatu opportunity untuk mereka menambah skill sendiri atau dengan mempunyai sertifikat-sertifikat, mereka udah bisa kerja, nggak perlu lagi kuliah-kuliah. Mungkin kuliah itu bisa belakangan, hanya untuk formalitas doang. Jadi, itu kalau menurut gua. Tapi, remember what I said. Ingat apa yang gua bilang. Kalau misalnya lu nggak mau kuliah, jenjang karir lu itu kemungkinan besar tidak akan jauh. Itu susahnya. Jadi, again, pilihan lu mau kuliah atau nggak kuliah. Coba kasih tau gua di komen di bawah, menurut lo gimana sih dengan tren ini? Apakah baik atau enggak? Gue tunggu ya, pasti nanti akan gue jawab. Oke, jadi mungkin sekian untuk video kali ini. Ini singkat aja, karena ya nggak perlu lama-lama. Ini dan semoga video ini bisa membuka untuk wawasan lo dan keputusan lo untuk kedepannya. Sehingga lo nggak salah pilih. Kalau misalnya lo mau kuliah, bagus. Kalau misalnya nggak mau kuliah, ya itu pilihan lo. Oke, sebelum kita tutup, seperti biasa, mungkin tadi di awal gue lupa bilang ya, Cari Kuliah sedang mengadakan lomba di mana kita harus bisa mendapatkan 1.500 subscribers supaya kita bisa undi dan lo bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang menarik. Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua, jangan private account lo. Oke, caranya gampang banget. Yang pertama, klik ke kanan atas, biasa gambar muka kamu, lalu ke settings, klik. Nah, di dalam settings itu kamu akan lihat seluruhnya. Ke privacy. Nah, di privacy itu ada di bawah tulis keep all my subscriptions private. Itu kamu off kan. Dah, that's it. Cuma itu doang syarat-syaratnya. Nah, sekarang hadiahnya itu apa? Mungkin di video sebelumnya gue kasih tahu video-video tentang hadiahnya. Tapi sekarang nggak perlu tunggu-tunggu lama lagi. Ding. Oh, nggak kelihatan. Udah ada di tangan gue hadiahnya. Jadi ingat, lo bisa mendapatkan iPhone 12 mini baru, belum dibuka, segelnya masih ada, garansinya juga masih ada. Dengan cara lo harus bisa share video ini, like video ini, dan komen di bawah kalau misalnya lo ada apa-apa, sehingga kalau misalnya kita mau diskusi atau lo ada pendapat lain, gue bisa langsung bales. Dan selalu ingat, video yang gue post ini mungkin lo membutuhkan atau tidak membutuhkan, tapi share ke teman-teman deket lo, ke keluarga lo nggak bakal tahu siapa yang membutuhkan ini. Thanks for watching my video and see you next time. Bye bye.